Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 482 hasilnya sudah ditetapkan. Kekuatan macam apa ini? Melihat gunung-gunung yang luas itu runtuh dan runtuh tanpa henti, berubah menjadi asap tebal yang mengepul, dan bahkan bagian luar pegunungan itu pun terpengaruh oleh aura yang tak terbatas, Chu Feng juga merasa terkejut. Dia diam-diam mendesah dalam hatinya. Untungnya, daerah di luar pegunungan Azure Dragon sudah dihancurkan oleh lembah Dewa Pedang, menyebabkan tidak ada seorang pun yang tinggal di dalam perbatasan pegunungan Azure Dragon. Kalau tidak, pasti akan ada banyak orang yang meninggal hari ini lagi. Ini bahkan tidak sebanding dengan tindakanmu saat itu di lembah Dewa Pedang. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba memasuki telinga Chu Feng. Saat menoleh, dia melihat Zhang Tianyi tersenyum menatap dirinya sendiri. Saat itu, Chu Feng hanya bisa tersenyum tak berdaya karena pada hari itu, ketika kekuatan petir ilahi diperlihatkan, Chu Feng sudah kehilangan kesadarannya sehingga bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa mengerikan kehancuran pada hari itu. Kenyataannya, sampai sekarang, dia belum kembali ke lembah Dewa Pedang. Dia belum melihat kehancuran yang telah dia buat sendiri, dan hanya mendengarnya dari mulut Ziling, Zhang Tianyi, dan Egi. Asteris boom tiba-tiba, ledakan memekakkan telinga terdengar lagi, dan seluruh pegunungan Azure Dragon bergetar. Setelah asap tebal menghilang, Chu Feng dan yang lainnya dengan heran menemukan bahwa di lokasi makam 1000 tulang, makam itu sudah runtuh. Daerah itu sudah menjadi lembah kecil. Pada saat itu, mereka mengerutkan kening. Meskipun makam 1000 tulang terletak di bawah tanah, jadi tidak peduli seberapa dalam lembah itu tidak akan menyebabkan makam 1000 tulang muncul. Perubahan yang terjadi pada Gunung Naga Biru saat ini berarti bahwa Raja Monyet mengerikan sedang menjalani pertempuran besar yang menakutkan melawan dua mutiara, dan kekuatan pertempuran besar itu sudah begitu kuat sehingga menelan seluruh pegunungan Naga Biru, dan bahkan tempat-tempat di luar pegunungan Naga Biru pun terpengaruh. Pertempuran hebat itu berlangsung selama 1 hari 1 malam. Akhirnya, pada siang hari kedua, keadaan mulai berangsur tenang, dan ketika pegunungan Naga Biru yang bergetar selama 1 hari penuh dan 1 malam penuh kembali tenang seperti sebelumnya, pegunungan itu tidak lagi tampak seperti sebelumnya. Sebelumnya, tempat itu telah mengalami kehancuran lembah Dewa Pedang, dan sekarang, tempat itu menanggung akibat pertempuran antara Raja Monyet mengerikan dan Mutiara Es dan Api. Meskipun pegunungan Naga Biru saat ini masih merupakan pegunungan yang luas, tempat itu tidak lagi memiliki atmosfer curam seperti sebelumnya. Jumlah puncak gunung yang aneh hanya sedikit. Sebaliknya, banyak lembah yang muncul. Meskipun pegunungan Naga Biru itu tampak agak lemah, pada kenyataannya, pegunungan itu lebih cocok untuk ditinggali manusia. Lebih cocok untuk membangun kembali sekolah karena ada lebih banyak puncak gunung yang dapat dibuka untuk digunakan. Namun Chu Feng dan yang lainnya tidak punya pikiran untuk mengagumi puncak gunung yang gundul. Mereka khawatir tentang keselamatan Raja Monyet mengerikan, Surou, dan Sumei. Mereka berpikir apakah Mutiara Es dan Api disegel atau tidak. Namun, tidak ada seorang pun yang berani turun karena mereka tidak tahu seperti apa suasana di makam 1000 tulang. Mereka tidak tahu apakah di dalam sana aman atau berbahaya. Ini tidak akan berhasil. Aku tidak bisa terus duduk di sini tanpa melakukan apa-apa. Aku akan turun. Akhirnya, Chu Feng bergerak. Ia melompat, berubah menjadi cahaya kabur, dan dari awan, ia terbang menuju makam 1000 tulang. Chu Feng, tunggu aku. Melihat itu, Ziling juga cepat mengikuti dan terbang turun. Senior Zhang, bawa kami turun. Kami akan mengikuti Junior Chu Feng dan hidup dan mati bersamanya. Pada saat yang sama, para murid dari sekolah Naga Biru dan yang lainnya melemparkan pandangan mereka untuk meminta bantuan kepada Zhang Tianyi. Kepala sekolah, ini. Pada saat itu, Zhang Tianyi berada dalam situasi yang agak sulit. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah kepala sekolah Azure Dragon, Li Zhangqing. Oh Tianyi, silakan saja. Bagaimanapun, leluhur tua itu masih ada di sana. Kita tidak bisa mengabaikan keselamatannya demi kepentingan kita sendiri, kan? Kata Li Zhangqing. Sesuai keinginanmu. Sebagai tanggapan, Zhang Tianyi juga tidak ragu-ragu. Dia membawa kerumunan sekolah Naga Biru dan keluarga Chu turun dari langit. Meskipun kultivasinya saat ini jauh di atas Li Zhangqing dan mereka berdua bahkan tidak dapat dibandingkan, bagaimanapun juga, Li Zhangqing adalah kepala sekolah. Saat itu, dia juga telah banyak membantu Zhang Tianyi. Jadi, Zhang Tianyi sama dengan Chu Feng. Dia sangat menghormati Li Zhangqing, dan dia juga mengikuti perintahnya. Sementara kerumunan itu turun, Chu Feng sudah membuka pintu masuk ke makam 1000 tulang. Jadi, kerumunan itu, dengan emosi yang tegang, berjalan kembali ke makam 1000 tulang. Ya ampun, bukankah ini agak menakutkan? Tepat pada saat itu, setelah kembali memasuki makam 1000 tulang, ekspresi hampir semua orang berubah drastis. Bahkan Chu Feng, Ziling, dan Zhang Tianyi, 3 orang yang memiliki banyak pengalaman di dunia, mengerutkan kening dan merasakan kegelisahan di hati mereka.
Itu karena makam 1000 tulang adalah pintu masuk ke makam kaisar. Itu adalah tempat yang pernah diubah oleh pendiri naga biru ketika dia berada di masa puncaknya. Di tempat ini, tingkat kekerasannya sangat mengesankan. Bahkan jika itu adalah Chu Feng, Ziling, atau bahkan Zhang Tianyi, mereka tidak dapat merusak dinding sedikitpun. Namun, pada saat itu juga, ada retakan tebal di dinding sekitar makam 1000 tulang. Batu-batu pecah yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling, menutupi tanah. Aula yang awalnya memiliki kekuatan yang luar biasa kini tidak dapat dikenali lagi, berada dalam kekacauan total. Namun, Chu Feng saat itu tidak peduli dengan hal-hal itu. Dia buru-buru melangkah masuk lebih dalam ke makam 1000 tulang, dan semakin dalam dia melangkah, situasi yang menyedihkan itu menjadi semakin serius. Akhirnya, Chu Feng dan yang lainnya tiba di tempat Raja Monyet mengerikan serta Surou dan Su Mei berada sebelumnya. Dinding dan tanah di sana hancur tak dapat dikenali lagi. Yang memenuhi area di sekitarnya adalah bekas-bekas api yang membakar, serta area yang tertutup es. Dan Raja Monyet raksasa itu kini tengah duduk bersila di zona tengah yang paling mengerikan. Pakaian khususnya hampir seluruhnya terkoyak, dan pada bulunya, ada bekas-bekas terbakar api, dan ada juga sisa-sisa lumpur. Wajahnya sepucat kertas, dan bahkan ada bekas darah yang tersisa di sudut mulutnya. Jelas, dia terluka parah. Namun untungnya, Raja Monyet raksasa masih hidup, dan di belakangnya, ada formasi roh berwarna ungu yang sangat kuat. Samar-samar, orang bisa melihat dua sosok di dalam formasi roh. Itu adalah Surou dan Su Mei. Selain itu, keduanya masih memiliki aura kehidupan. Saudara Monyet, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat itu, Chu Feng dengan cepat menghampiri Raja Monyet yang mengerikan. Hatinya sakit dan bersyukur. Itu karena pemandangan di depannya sudah memberitahu Chu Feng segalanya. Setelah pertarungan yang sengit, tetap saja Raja Monyet mengerikan yang memperoleh keuntungan. Dia telah berhasil menyegel mutiara es dan api di tubuh Surou dan Su Mei. Kedua gadis itu untuk sementara aman. Namun karena itu, Raja Monyet monster jelas telah membayar harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, Chu Feng bersyukur, tetapi hatinya juga sakit, merasa malu pada saat yang sama. Wah, jangan lihat aku dengan wajah seperti pare. Aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Namun, ini adalah hal yang beruntung karena kekuatan dari dua mutiara itu telah disegel. Jika tidak, belum lagi aku, bahkan mereka yang berada di alam martial lord tidak akan mampu mengalahkan dua mutiara itu. Pergi dan periksa kedua istrimu. Dalam beberapa hari, mereka akan sadar kembali. Mungkin mereka bisa mendapatkan beberapa manfaat dari kedua mutiara itu. Masih ada senyum yang bisa diandalkan di wajah Raja Monyet mengerikan itu, tetapi setelah mengucapkan kata-kata itu, ia menutup matanya, tubuhnya jatuh, dan ia memasuki kondisi tidak sadar.